Shalom, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Abiel Terpepala dalam renungan pagi sebelum melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 8 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh kesegaran daripada Engkau. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya ulangi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, cinta kasih atau dalam bahasa Latin caritas kita pahami sebagai persahabatan manusia dengan Allah. Itu dikatakan oleh seorang Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menyatakan bahwa yang paling utama dari semua kebajikan adalah cinta kasih. Dan menurutnya kebiasaan mengasihi harus meluas, tidak hanya untuk cinta akan Allah, tetapi juga untuk cinta akan sesama manusia. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang yang mengasihi Allah adalah orang-orang yang juga mudah untuk mengasihi sesama. Bahkan dikatakan bahwa pengenalan akan Allah itu dibuktikan dengan mengasihi, atau kasih itu sendiri yang dipraktekkan. Ada banyak orang yang mengklaim diri mengenal Allah atau akrab atau intim dengan Allah karena hanya rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan renungan, atau mengambil bagian dalam jabatan-jabatan gerejawi. Tetapi ironisnya bahwa mereka tidak sanggup untuk menjadikan status tersebut sebagai wadah untuk belajar mengasihi, belajar untuk memperdulikan sesama, bahkan belajar untuk berkorban demi untuk sesama. Hal ini penting sebab bukankah Allah sendiri adalah kasih? Jadi kalau kita tidak mengasihi, berarti kita jauh dari yang namanya Tuhan atau Allah atau Yesus Kristus yang adalah kasih. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita pada setiap saat, jangan kita pernah mengaku mengenal Allah, akrab dengan Allah, intim dengan Allah, kalau kita tidak pernah berkorban untuk sesama, atau kita belum siap untuk rugi karena mengikut Yesus atau melayani sesama dan melayani Tuhan, baik di gereja, di luar gereja, dan di tempat-tempat di mana Allah mungkinkan dan percayakan untuk bekerja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Pengorbanan adalah isi hati Tuhan Yesus. Ia datang sebagai manusia menjadi hamba karena ia menunjukkan bahwa tidak ada orang yang mengasihi
tanpa siap berkorban. Berkorban perasaan, berkorban harta, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Itulah hakikat daripada kasih. Oleh karena itu, mengenal Allah dalam artian rela mengasihi, rela berkorban tidak mudah. Oleh karena itu disebut juga pikulah salib masing-masing. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapkah kita untuk benar-benar mengenal Allah? Kalau jawaban kita adalah iya, maka mulailah belajar mengasihi, berkorban, dan mau untuk benar-benar berpihak kepada orang-orang yang lemah. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa firman mengingatkan kami bahwa kami harus intim dengan Engkau, mengenal Engkau, bukan hanya tahu Engkau melalui mengasihi dengan rela berkorban dan peduli kepada sesama yang lemah. Kiranya kami dikuatkan melakukannya hari ini, kapanpun itu kami berjumpa dengan orang-orang yang lemah, esok dan seterusnya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.